Berlatar di New Hampshire pada tahun 1990, film dibuka saat seorang pria bernama Greg baru saja pulang kerja. Setibanya di rumah, dia menyadari anjing peliharaannya tidak terlihat seperti biasa. Namun bukan anjingnya yang muncul, dua pemuda tak dikenal tiba-tiba menghadangnya sambil menodongkan sajam. Haley? Haley? What is this? Di bawah ancaman, Greg tak punya pilihan selain menyerahkan dompet dan barang-barang berharga. Saat para pelaku meminta cincin yang melingkar di jari manisnya, Greg memohon agar benda itu tidak diambil. Dia bahkan berkata bahwa jika cincin pernikahannya hilang, istrinya pasti akan sangat marah. Dari percakapan mereka itulah diketahui kedua pelaku bernama Pete dan Billy. Tanpa menghiraukan permohonan Greg, Billy mengeluarkan sebuah pistol dari balik jaketnya, lalu melepaskan tembakan yang seketika merenggut nyawa Greg. Oh God, forgive me. Usai menjalankan aksinya, Pete dan Billy bergegas meninggalkan lokasi. Ternyata dua rekan mereka sudah menunggu di dalam mobil, menandakan bahwa seluruh aksi tersebut memang sudah direncanakan sejak awal. How'd it go? We did it. I killed him. Setelah kejadian itu, kita dibawa ke ruang persidangan. Di hadapan juri, jaksa mulai memaparkan sosok Pamela Smart, seorang direktur media di sebuah sekolah yang dikenal cerdas, ramah, dan menjadi panutan para siswanya. Namun di balik citra baik tersebut, jaksa menuduh Pamela menjalin hubungan terlarang dengan salah seorang muridnya yang bernama Billy. Menurut jaksa, hubungan itulah yang menjadi awal dari rencana untuk menyingkirkan sang suami. Selama berminggu-minggu, Pamela disebut terus memengaruhi Billy, hingga akhirnya pembunuhan terhadap Greg benar-benar terjadi. Film kemudian membawa kita kembali ke masa lalu, tepatnya tahun 1987. Saat itu Pamela masih tinggal bersama orang tuanya dan belum menikah. Suatu hari, telepon rumahnya berdering. Sang ibulah yang mengangkat telepon tersebut sebelum akhirnya memanggil Pamela karena ternyata Greg yang menelpon. Dengan penuh antusias, Greg mengabarkan bahwa dia berhasil mendapatkan pekerjaan yang sudah lama ia impikan. Untuk merayakan kabar baik itu sekaligus menikmati akhir pekan terakhir sebelum mulai bekerja, Greg mengajak Pamela menghabiskan waktu bersama di Boston. Pamela pun menerima ajakan tersebut. Sementara sang ibu ikut merasa senang karena berharap pekerjaan baru itu akan membuat Greg menjadi pribadi yang lebih dewasa dan bertanggung jawab. Tidak lama kemudian, Greg datang menjemput Pamela. Penampilannya kini terlihat berbeda karena rambut panjangnya telah dipotong rapi. Bahkan dia sempat menyerahkan sebuah amplop yang ternyata berisi potongan rambutnya. Pamela yang begitu menyukai rambut panjang Greg pun langsung memprotes perubahan tersebut. Greg bilang, penampilan barunya merupakan bagian dari persiapan untuk bekerja. Menurutnya dia harus tampil lebih profesional agar bisa memberikan kesan yang baik. Setelah menjalin hubungan selama 2 tahun, tepatnya pada tahun 1989, Greg dan Pamela akhirnya resmi menikah dan memulai kehidupan baru sebagai pasangan suami istri. You go and have some fun. Di persidangan, pengacara Pamela menyampaikan pembelaannya. Dia membantah seluruh tuduhan jaksa dan menegaskan bahwa Pamela sama sekali tidak terlibat dalam perencanaan pembunuhan Greg. Karena itu, dia meminta para juri untuk menilai seluruh bukti secara objektif sebelum mengambil keputusan. Dia juga menegaskan Billy tidak bisa dianggap sebagai korban semata. Menurutnya, Billy mengetahui sepenuhnya konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukannya. If you do not jump to conclusions but return with a not guilty verdict, the process play out before you, then you... Seiring berjalannya waktu setelah menikah, Pamela terus berusaha mengejar impiannya menjadi seorang pembawa berita. Dia pun mengikuti audisi di Channel 9. Namun harapannya pupus setelah pihak stasiun televisi tersebut menilai dirinya belum memenuhi kualifikasi untuk mengisi posisi itu. Kegagalan tersebut membuat Pamela sangat kecewa. Dia merasa karirnya tidak berkembang karena hanya bekerja di media center, mengajari para siswa menggunakan peralatan video. Sementara itu, Greg berusaha menghibur dan meyakinkan Pamela agar tidak menyerah, karena menurutnya kesempatan untuk meraih impiannya masih terbuka lebar.
Di tengah kesibukannya bekerja di media center, Pamela turut mengisi sebuah kegiatan penyuluhan tentang bahaya narkoba yang diikuti para siswa. Dalam sesi diskusi, salah seorang siswa bernama Billy menyampaikan pendapatnya mengenai dampak buruk narkoba. Jawabannya mendapat apresiasi dari Pamela, yang kemudian ikut membagikan pengalamannya kepada para siswa lain. Problems are still there. I guess when the partying stops, I think Billy's absolutely right. Lalu Pamela mengantar Billy dan Cecilia pulang. Di sepanjang perjalanan, Cecilia tampak penasaran dengan pekerjaan Pamela sebagai direktur media center. Setelah mengetahui Cecil bercita-cita menjadi seorang jurnalis, Pamela pun menawarkan agar dia sesekali datang ke media center untuk membantu berbagai kegiatan di sana. Thanks. See you guys. Setelah Cecil turun dari mobil, Pamela meminta Billy untuk duduk di kursi depan. Dia beberapa kali memperhatikan Pamela dan seperti salah tingkah. Keduanya terlibat obrolan santai seputar musik rock dan hobi Billy bermain gitar. Sebelum turun dari mobil, Billy memuji penyuluhan yang dibawakan Pamela. Sebagai balasan, Pamela menyemangatinya agar terus berlatih dan tidak mudah menyerah dalam mengejar apa yang diinginkannya. Tanpa disadari, momen sederhana itu menjadi awal dari hubungan mereka yang perlahan semakin dekat. Well, thanks for the ride. It was nice to meet you. Malam Natal pun telah tiba. Greg dan Pamela berkumpul bersama keluarga besar untuk merayakan momen penuh kebahagiaan tersebut. Awalnya suasana berlangsung hangat dan dipenuhi canda tawa. Namun keadaan berubah canggung ketika Pamela menegur Greg di depan mertuanya karena menganggap sang suami minum terlalu banyak hingga mulai bertingkah konyol. Greg pun membela diri dengan mengatakan bahwa dia hanya ingin menikmati perayaan bersama keluarganya. Menegur dengan kata-kata yang kasar membuat kedua orang tua Greg tampak tersinggung. Just trying to have a good time. I'm not an alcoholic. Ketegangan rupanya belum juga berakhir. Tengah malam, Pamela mendatangi rumah mertuanya sambil menangis dan mengaku bahwa Greg baru saja memukulnya. Mendengar hal tersebut, Bill dan Judy langsung terkejut. Sorry. Sang ayah bergegas menuju rumah Greg untuk meminta penjelasannya. Dia menanyakan apakah Greg benar telah menyakiti istrinya. Terkejut dengan tuduhan tersebut, dia langsung membantah dan menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah berniat melukai Pamela. Hit her? Hysterical over I don't there. know. What the hell happened for crying out loud? She says, Come on, Dad. You know I'd never do that. Menurut Greg, mereka sempat bertengkar setelah pulang dari acara Natal. Saat dia ingin beristirahat, Pamela terus memaksanya untuk berbicara, hingga terjadi dorongan kecil ketika Pamela menghalangi jalannya. Mendengar penjelasan tersebut, Bill hanya mengingatkan bahwa sebagai pasangan suami istri, keduanya harus belajar menyelesaikan masalah mereka sendiri. You've got to resolve your own problems, understand? Listen, you two are married now. Orang tua Greg tidak tahu siapa yang jujur dan berbohong di antara cerita keduanya. Meski demikian, Bill berpesan jika Pamela membutuhkan sesuatu, jangan sungkan-sungkan untuk memberitahunya. Thank you. Beberapa hari kemudian, Pamela kembali melibatkan para siswa dalam kegiatan di media center. Dia mengajak mereka mengikuti sebuah lomba membuat iklan kreatif tentang jus jeruk di depan konsep seperti video musik. Karena Billy memiliki kemampuan menggunakan kamera, Pamela pun mengajaknya bergabung dalam proyek tersebut. Celia, can I talk to you for a minute? Would you like to be my intern? Di saat yang sama, Pamela menawarkan Cecil kesempatan untuk menjadi intern di media center. Di sini Cecil memberitahu bahwa Billy mulai menyukai Pamela. Namun dia menanggapinya dengan santai dan menganggap perasaan itu hanya akan berlalu. Should let you know that Billy has major crush on. Pamela bersama para siswa kemudian mulai mengerjakan proyek tersebut. Proses pengambilan gambar dilakukan di halaman rumah Billy dengan mengusung konsep komedi bertema manusia purba. Selama syuting berlangsung, mereka bekerja sama dengan penuh semangat sambil menikmati suasana yang dipenuhi canda tawa. Usai proses syuting, Billy meminta izin kepada ibunya untuk pergi berdansa bersama Cecil dan Pamela. Namun sang ibu tidak mengizinkan, karena merasa tidak pantas seorang pegawai sekolah yang mengurus media center mengajak para siswa pergi bersama di luar kegiatan sekolah. Meskipun sempat berdebat, Billy tetap berusaha meyakinkan ibunya agar memberikan izin.
Malam harinya, Billy, Cecilia, dan Pamela pun pergi ke sebuah klub malam. Di tengah suasana yang ramai, Cecil hanya bisa memperhatikan kedekatan Billy dan Pamela. Keesokannya dia memanggil Billy ke ruangannya dan memintanya untuk mencetak beberapa foto. Do you ever think about me? Will you tell me something? The truth. Setelah meminta bantuan Billy untuk mencetak beberapa foto, Pamela mengajaknya berbincang secara pribadi. Dalam percakapan itu, keduanya mengakui bahwa mereka terus memikirkan satu sama lain. I think about you all the time too. All the time. Waktu terus berlalu. Usai bermain bersama Ashley, keponakannya, Greg kembali mengungkapkan keinginannya untuk segera memiliki anak. Namun Pamela mengaku belum siap sehingga menolak ajakan Greg untuk berhubungan intim. Penolakan itu memicu perdebatan. Greg mempertanyakan sikap Pamela yang terus menunda memiliki anak. Sementara Pamela tetap bersikeras belum ingin mengubah rencana hidupnya. Percakapan mereka pun berakhir dengan suasana yang semakin dingin. Why did you marry Greg, Smart? I wanted to spend the rest of my life as I loved him. Sementara di persidangan, Pamela mengaku menikahi Greg karena cinta. Dia menggambarkan sang suami sebagai sosok yang baik, lembut dan menyenangkan. Bahkan Pamela bersikeras bahwa rumah tangga mereka selama ini berjalan dengan bahagia. Is the marriage happy? Yes, extremely happy. A lot of fun to be around. He's a very kind, gentle person. Tapi pada kenyataannya tidak seperti yang ia ucapkan. Di saat masih berstatus sebagai istri Greg, Pamela telah menjalin hubungan yang tidak semestinya dengan Billy. Di rumah JR, Billy meminta bantuan teman-temannya untuk menutupi kebohongannya kepada sang ibu. Jika nanti ibunya telepon, bilang saja menginap di sini. Padahal dia berencana pergi ke rumah Pamela yang sedang sendirian, karena Greg pergi berlibur bermain ski. Setelah Pamela menjemput Billy, teman-temannya mulai membicarakan hubungan keduanya. Sebagian menganggap kedekatan mereka terasa tidak wajar, sementara yang lain menilai Pamela bukan sosok yang benar-benar tulus. Fake. Phony. Ternyata guys, Cecil juga berada di sana. Bahkan dia melihat langsung kedekatan Pamela dan Billy yang semakin sulit disembunyikan. Tak lama kemudian, keduanya naik ke lantai atas dan meninggalkan Cecil seorang diri di ruang bawah. Cecil yang mulai merasa bosan mematikan televisi dan mencari sesuatu untuk dimakan. Namun karena dia tidak menemukan apapun, dia memutuskan menyusul Pamela dan Billy ke lantai atas. Di saat membuka pintu, Cecil mendapati keduanya sedang bersama, dalam situasi yang membuatnya terkejut dan menyadari bahwa hubungan mereka memang telah melampaui batas. Setelah itu, Pamela mulai memengaruhi cara berpikir Billy. Dia menggambarkan Greg sebagai suami yang kasar, posesif dan berbahaya, sehingga Billy percaya bahwa Pamela sedang berada dalam situasi yang harus diselamatkan. Ketika Billy menyarankan agar Pamela bercerai, Pamela justru mengatakan bahwa perceraian bukanlah jalan keluar. Di akhir percakapan, dia kemudian menanyakan apakah Billy mengenal seseorang yang bersedia membunuh Greg. Billy tampak terkejut. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan darinya. Sementara di sisi lain, karir suaminya di sebuah perusahaan asuransi tempat dia bekerja semakin menanjak. Berkat prestasinya sebagai tenaga penjualan, dia berhasil meraih penghargaan sebagai karyawan baru terbaik. Pada acara yang sama, sang ayah, Bill Smart, juga menerima penghargaan, sehingga keduanya menjadi pasangan ayah dan anak pertama yang sama-sama meraih prestasi tersebut di perusahaan. Di kantor, Pamela kembali memanipulasi perasaan Billy. Dia meyakinkannya bahwa Greg tidak akan pernah membiarkan mereka hidup tenang, sehingga pembunuhan dianggap sebagai satu-satunya jalan keluar. Saat Billy mulai ragu, Pamela justru marah. Bahkan dia memperlihatkan memar akibat perlakuan kasar Greg. Melihat hal itu, Billy yang sudah terpengaruh pun luluh dan bersedia membantu. Pamela menjelaskan rencana pembunuhan secara rinci, mulai dari waktu pelaksana, cara mengelabui penyelidikan, hingga meminta Billy mencari senjata. Tanpa mereka sadari, seluruh percakapan itu didengar oleh Cecil. Namun Cecil mengira semua itu hanyalah pembicaraan yang tidak serius. Not really serious, right? Just trying to figure it out, how me and Billy can be together. You're not really gonna do it, right? Malam-malam berikutnya, Billy menghubungi Pamela dan mengaku gagal menjalankan rencana tersebut karena tidak berhasil mendapatkan senjata maupun kendaraan.
Mendengar hal itu, Pamela marah dan mempertanyakan kesungguhan Billy. Dia menekan Billy secara emosional hingga membuatnya merasa bersalah dan takut kehilangan kepercayaannya. Percakapan itu semakin memperlihatkan bagaimana Pamela menggunakan manipulasi emosional untuk mendorong Billy tetap menjalankan rencana yang telah disusunnya. What was all that crap about loving me, getting nuts and slap me around all he wants? No, Pam, I do love you. Come on, Pam, I need you. Billy yang frustasi kemudian menceritakan semuanya kepada ketiga temannya. Meski JR menganggap rencana itu sangat gila dan beresiko, Billy tetap bersikeras karena dia percaya Pamela selama ini menjadi korban perlakuan kasar dari Greg. Ia juga mengungkapkan bahwa Pamela mengancam akan mengakhiri hubungan mereka jika rencana itu gagal. Selain itu, Pamela menjanjikan imbalan sebesar $1.000 bagi siapapun yang bersedia membantu. Saat Billy meminta bantuan mendapatkan senjata, JR menolak terlibat. Namun Raymond menawarkan senjata milik ayahnya. I need a gun. Help you kill a guy? JR, your dad's got guns. You gonna help me or not? I'll help you. Rencana pun mulai dijalankan. Billy bergerak sesuai perannya. Di sisi lain, Pamela sengaja tetap berada di kantor agar memiliki alibi jika nantinya dicurigai. Selama berada di sana, dia terus menunggu kabar dari Billy. Namun tiba-tiba Billy bersama Raymond mendatangi kantor Pamela untuk melaporkan bahwa rencana tersebut gagal dijalankan. Mereka mengaku Greg sudah lebih dulu berada di rumah saat mereka tiba, sehingga tidak berani melanjutkan rencana. Pamela tampak terkejut karena menurut perhitungannya, Greg seharusnya belum pulang pada jam tersebut. Meski kecewa, Pamela akhirnya mengantar Billy dan Raymond pulang sambil mulai memikirkan langkah berikutnya. I'm sorry, Pam. Oh, well. Setelah Raymond turun dari mobil, sikap Pamela langsung berubah. Ia meluapkan kekecewaannya dan kembali memainkan emosi Billy. Dia mempertanyakan kesungguhan serta perasaan Billy, bahkan mengancam akan mengakhiri hubungan mereka dan kembali kepada Greg. Mendengar hal itu, Billy yang takut kehilangan Pamela terus memohon agar diberi satu kesempatan lagi. Pamela marah dan menurunkan Billy di jalan. One more chance, Pam, please. You blew it both times. Tekanan yang terus dialami Billy semakin memengaruhi kondisi mentalnya. Dia bahkan mengaku kepada teman-temannya bahwa jika kehilangan Pamela, dia merasa hidupnya tidak lagi berarti. Pada pertemuan berikutnya, Billy menyampaikan bahwa teman-temannya meminta imbalan masing-masing $1.000. Namun Pamela menolak permintaan itu dan bersikeras hanya akan memberikan total $1.000 untuk mereka semua. Esoknya mereka membahas rencana itu lagi. Pamela menegaskan rencana harus berjalan sesuai dengan yang telah disepakati. Dia juga kembali memberikan berbagai arahan dan mengingatkan mereka agar tidak meninggalkan jejak apapun. JR yang mulai diliputi kecemasan sempat menanyakan apa yang harus ia lakukan setelah semuanya selesai. Pamela pun menyuruhnya tetap bersikap tenang dan mengikuti skenario yang telah disiapkan. Pamela pun menceritakan rencana tersebut kepada Cecil yang akan dilangsungkan malam ini. Namun Cecil hanya menanggapinya dengan santai karena mengira semua itu hanyalah candaan. Sementara itu, JR menjemput Raymond karena tidak ingin menghadapi situasi yang menegangkan itu seorang diri. Dia merasa kehadiran Raymond setidaknya bisa menjadi teman di tengah rasa cemas yang mulai muncul. Hey, Raymond! Malam pun telah tiba. Greg baru saja menyelesaikan kunjungannya ke rumah salah satu nasabah asuransi dan bersiap pulang. Di saat yang sama, para pemuda itu juga mulai bergerak untuk menjalankan rencana yang telah disusun. 2 orang menunggu di mobil, 2 orang lainnya beraksi. Lalu memasuki rumah melalui pintu yang sebelumnya sengaja dibiarkan tidak terkunci oleh Pamela, dan berusaha membuat kejadian tersebut tampak seperti aksi perampokan. Di sisi lain, Pamela tetap mengikuti rapat di sekolah seperti biasa. Keberadaannya di sana sekaligus menjadi bagian dari upayanya membangun alibi. Tidak lama kemudian, mobil Greg akhirnya tiba.
Sesaat setelah dia memasuki rumah, terjadilah peristiwa tragis yang telah diperlihatkan di awal film. Haley? Haley? Usai menyelesaikan rapatnya di sekolah, Pamela kembali ke rumah. Di sanalah dia pura-pura terkejut saat mendapati Greg tergeletak bersimbah darah, kemudian berteriak meminta pertolongan. Tidak butuh waktu lama bagi polisi segera tiba di lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP. Orang tua Greg tampak begitu terpukul. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa putra mereka harus kehilangan nyawa dengan cara yang begitu tragis. Sejak malam itu, beberapa orang mulai merasa ada yang janggal dengan sikap Pamela, terutama Bill, ayah Greg. Alih-alih larut dalam kesedihan, Pamela justru lebih dulu menanyakan keberadaan anjing peliharaannya. Reaksi yang tidak biasa itu pun menimbulkan kecurigaan di benak keluarga Greg. And would someone get the dog? Could someone go to my house and get the dog? Beberapa hari kemudian, Pamela dimintai keterangan oleh penyidik. Dalam pemeriksaan itu, polisi menanyakan berbagai kemungkinan motif di balik kematian Greg, mulai dari dendam, narkoba, hingga kondisi rumah tangga mereka. Pamela membantah seluruh dugaan tersebut. Dia bersikeras bahwa Greg adalah suami yang baik, penyayang, dan hubungan mereka selama ini baik-baik saja. Setelah pemeriksaan selesai, polisi meminta Pamela untuk tidak memberikan pernyataan kepada media agar proses penyelidikan tidak terganggu. Let's say you were married, what? Violent behavior of any kind. Husband ever exhibit any? Never. Ever abusive to you in any way? Very kind, gentle soul. That's just not possible. Namun Pamela justru mengabaikan permintaan penyidik. Dia malah menghubungi pembawa berita favoritnya dan meminta agar kisahnya disiarkan. Dalam wawancara itu, dia berusaha meyakinkan publik bahwa kematian Greg merupakan akibat aksi perampokan biasa, sekaligus membantah berbagai spekulasi yang mulai beredar. What makes it so awful? I think this was a burglary. Di tengah penyelidikan, polisi menerima telepon dari salah seorang rekan kerja Cecil di tempat pizza. Dia mengaku pernah mendengar Cecil bercerita bahwa ada seorang guru yang berencana menyingkirkan suaminya. Awalnya dia menganggap cerita itu hanyalah candaan. Namun setelah Greg benar-benar meninggal, dia merasa informasi tersebut mungkin sangatlah penting, sehingga memutuskan untuk melaporkannya kepada penyidik. What is it that you know? She knew a teacher at Winnicott who smart murder. She don't kill her husband. But now with all that's happened, I thought that... Berdasarkan laporan tersebut, penyidik pun lantas memanggil Cecil untuk dimintai keterangan. Dia datang didampingi ibunya. Sementara Pamela hanya menunggu di luar ruangan. Saat diperiksa, Cecil terus menyangkal bahwa dirinya tidak mengetahui apapun tentang kasus tersebut. I don't know anything. Usai pemeriksaan, Pamela tampak panik. Dia menanyakan kepada Cecil apa saja yang ditanyakan oleh penyidik. What did they ask you? Did they grill you? Pamela kemudian menelpon ibu mertuanya. Setelah berpura-pura mengungkapkan kesedihannya atas kepergian Greg, dia mulai menanyakan perkembangan penyelidikan karena merasa polisi tidak lagi memberinya informasi. The police is completely shutting about the investigation. They won't tell me anything. Pada suatu malam di sebuah pesta, Raymond dengan bangga menceritakan keterlibatannya dalam peristiwa tersebut kepada teman-temannya. Dia bahkan mengisahkan bagaimana Billy dan Pete terlihat sangat gugup setelah semuanya terjadi. Cerita Raymond di pesta itu akhirnya sampai ke telinga kakaknya, berkat laporan salah seorang temannya yang juga ikut mendengar pengakuan Raymond. Merasa ada yang tidak beres, sang kakak langsung menemui Pete dan JR yang kebetulan sedang berada di sana. Awalnya mereka berusaha mengelak, namun setelah terus didesak, JR berkata, "Menurutmu aku dapat speaker ini dari mana?" Pete menambahkan bahwa mereka masing-masing menerima bayaran sebesar $500 atau sekitar 8 juta. Sementara Pamela disebut akan memperoleh uang asuransi Greg sebesar $140.000 atau sekitar 2,3 miliar. This guy's worth more dead than alive. $140,000 insurance. Mendengar pengakuan itu, kakak Raymond langsung memberitahu ayahnya.
Ia menduga pistol yang digunakan dalam kasus tersebut adalah pistol milik sang ayah. Merasa bersalah karena telah ceroboh menyimpan senjatanya, dia meminta maaf berkali-kali kepada sang ayah. Lalu ayahnya memutuskan menyerahkan pistol itu kepada polisi untuk membantu penyelidikan. It's registered and all. This is my firearm. Used in the Greg Smart murder. Beberapa hari kemudian, Pamela menyaksikan siaran berita di televisi. Polisi mengumumkan terobosan besar dalam penyelidikan. 3 remaja telah ditangkap terkait kasus tersebut. Selain itu, polisi juga mengungkapkan bahwa seorang perempuan yang diduga ikut membantu pada malam kejadian kemungkinan akan segera ditangkap. Mendengar kabar itu, Pamela mulai menyadari bahwa penyelidikan telah mengarah semakin dekat kepadanya. Dia pun langsung panik. Setelah kasus mulai terungkap, Cecil kembali mendatangi kantor polisi untuk menceritakan semua yang ia ketahui. Dia berharap sikap kooperatifnya dapat meringankan konsekuensi, karena sebelumnya dia sempat menyembunyikan informasi penting. Melihat kesaksiannya sangat berharga, penyidik meminta Cecil bekerja sama dengan mengenakan alat perekam guna mengumpulkan bukti yang lebih kuat. Dalam percakapan yang diam-diam direkam oleh penyidik, Cecil mengungkapkan bahwa dia sudah lelah menyimpan rahasia dan berencana mengatakannya yang sebenarnya kepada pihak berwenang. Namun Pamela justru berusaha meyakinkannya untuk tetap diam. Pamela memperingatkan bahwa jika Cecil mengaku mengetahui rencana tersebut, dia bisa dianggap ikut terlibat dalam kasus pembunuhan. Dia juga menyarankan Cecil untuk tetap mempertahankan cerita bahwa dirinya tidak tahu apa-apa. Gonna believe me. Pada tanggal 1 Mei 1990, Pamela ditangkap ketika sedang berada di kantornya. You're under arrest. It will be used against you in a court of law. You have the right to remain silent. Orang tua Greg benar-benar terkejut dengan apa yang barusan ia dengar lewat telepon. Dia tidak menyangka bahwa dalang dibalik semua ini adalah Pamela, istri Greg sendiri. Arrested Pam as an accomplice to murder. Just didn't want to believe it. Setelah ditangkap, para pelaku mulai menghadapi kenyataan bahwa mereka bisa menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Penyidik dan jaksa menawarkan kesepakatan. Jika mereka bersedia bekerja sama dan memberikan kesaksian melawan Pamela, hukuman mereka bisa dikurangi. Awalnya Billy masih ragu karena merasa telah berjanji untuk melindungi Pamela. Namun teman-temannya mengingatkan bahwa Pamela tidak lagi memikirkan mereka dan justru berusaha melepaskan diri dengan menyalahkan mereka. Hang together on this one. Testify against her, Bill. She's going around saying it was all your idea. She ruined your life enough already. Pada akhirnya, Billy, Pete, dan JR memutuskan menerima kesepakatan tersebut. Mereka bersedia memberikan kesaksian yang dapat mengungkap peran Pamela dalam kasus kematian Greg. We'll testify against Pam. We'll do it. Putusan sidang akhir pada tanggal 22 Maret 1991. Di Pengadilan Tinggi New Hampshire, Billy mulai memberikan kesaksiannya. Jaksa menunjukkan barang bukti dan menanyakan keterlibatannya dalam peristiwa tersebut. Billy mengakui bahwa setelah rencana awal tidak berjalan seperti yang diharapkan, dia lalu mengambil senjata dari balik jaketnya dan mengarahkannya kepada Greg. Setelah melalui proses persidangan yang panjang, akhirnya juri membacakan keputusan mereka. Pamela Smart diminta berdiri saat hakim menanyakan hasil keputusan. Tanpa ragu, juri menyatakan Pamela bersalah atas tuduhan sebagai pihak yang membantu dalam pembunuhan tingkat pertama terhadap Greg Smart. Dia dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat karena telah menjadi kaki tangan serta melakukan intimidasi terhadap saksi. Hingga saat ini, tahun 2026, di umur Pamela yang sudah 58 tahun, dia masih mendekam di dalam penjara. Billy divonis hukuman 28 tahun penjara hingga seumur hidup atas pembunuhan tingkat kedua. Karena mendapat pengurangan masa tahanan atas kelakuan baiknya, Billy dibebaskan bersyarat pada Juni 2015. Pete atau Patrick divonis hukuman yang sama dengan Billy, yaitu 28 tahun penjara hingga seumur hidup atas dakwaan pembunuhan tingkat 2. Dia juga mendapat remisi dan dibebaskan bersyarat pada Juni 2015. JR divonis hukuman 18 tahun penjara hingga seumur hidup
karena menjadi kaki tangan pembunuhan tingkat 2. Dia mendapat pembebasan bersyarat dan keluar dari penjara pada tahun 2005. Raymond divonis hukuman 15 hingga 30 tahun penjara atas konspirasi pembunuhan serta percobaan perampokan. Dia menjadi orang pertama dari kelompok ini yang menghirup udara bebas setelah keluar dari penjara pada tahun 2003. Sekarang kita bahas motifnya. Menurut jaksa dalam persidangan, masalah dalam rumah tangga Pamela dan Greg mulai muncul sejak awal pernikahan mereka. Pernikahan yang baru berjalan sekitar 1 tahun diwarnai berbagai konflik, mulai dari masalah keuangan, tekanan hidup, hingga ketegangan dalam hubungan mereka. Di tengah situasi tersebut, Pamela malah menjalin hubungan dengan Billy. Hubungan itu semakin dekat, dan Billy sempat menginginkan agar Pamela meninggalkan suaminya. Namun menurut kesaksian di persidangan, Pamela tidak memilih perceraian karena khawatir kehilangan rumah, harta, serta citranya di masyarakat. Jaksa meyakini bahwa dari sinilah rencana untuk menyingkirkan Greg mulai terbentuk. Pamela disebut memengaruhi Billy dengan meyakinkannya bahwa mereka hanya bisa bersama jika Greg tidak lagi ada. Rencana itu kemudian diarahkan agar kematian Greg terlihat seperti sebuah perampokan. Menurut pihak jaksa, dengan kematian Greg, Pamela berpotensi mempertahankan aset yang dimilikinya, sekaligus memperoleh uang asuransi jiwa sebesar $140.000. Hal inilah yang menjadi salah satu motif utama yang diungkap selama persidangan. Bertahun-tahun kemudian, pada tahun 2024, Pamela akhirnya sadar. Dia memberikan pernyataan publik mengenai kasus tersebut. Dia mengakui bahwa dirinya saat itu bertindak dengan cara yang egois dan tidak memikirkan sepenuhnya dampak dari keputusan yang ia ambil. Fakta menariknya, kasus ini begitu menyita perhatian publik hingga hanya 6 bulan setelah vonis dijatuhkan pada Maret 1991, kisahnya sudah diangkat menjadi film televisi berjudul Murder in New Hampshire, The Pamela Smart Story. Proses produksinya tergolong sangat cepat. Para penulis skenario mengikuti perkembangan persidangan yang saat itu ramai diberitakan media, lalu menyelesaikan naskah segera setelah putusan dibacakan. Hanya dalam waktu 6 bulan, proses penulisan, syuting, hingga penayangan film berhasil diselesaikan, dan film ini resmi tayang pada September 1991. Setiap orang pasti diuji. Yang membedakan adalah pilihan yang diambil saat menghadapi ujian itu. Dan seringkali, masalah yang kita hadapi bukan karena hidup terlalu sulit, tetapi karena kita memilih jalan yang salah untuk menyelesaikannya.